Jelang hadapi Semen Padang FC, Liestiadi rolling ataukah pertahankan starting 11 SFC? Jelang laga kedua menjamu Semen Padang FC kompetisi Liga 2 Grup Wilayah Barat di Stadion Atletik 1 Atletik Dalam Jakabaring Sport City Palembang. Senin tanggal 5 September tahun 2022 pukul 15.30. Pelatih kepala Liestiadi masih belum memastikan apakah melakukan rolling ataukah tetap mempertahankan starting 11. Liestiadi juga mengakui telah melakukan evaluasi dari hasil laga perdana ketika Gai Junior DKK berhasil menundukkan tim Perserang Banten 1-0 di Stadion Atletik 1 Atletik Dalam Jakabaring Sport City Palembang. Senin tanggal 29 Agustus tahun 2022. Di mana menurut Liestiadi kelahiran Medan, Sumatera Utara, tanggal 14 Oktober tahun 1968 ini. Kemarin Laskar Wong Kito cukup banyak peluangnya. Jadi berarti otomatis evaluasi Liestiadi yaitu tentang finishing touch. Ia juga menyebut permainan kedua tim kemarin Sriwijaya FC vs Perserang berjalan bagus. Tapi sayang lapangan agak sedikit berat. Jadi kedua tim sulit mengeluarkan kemampuan. Tapi perlu kita ingat juga kemarin adalah pertandingan pertama bagi kedua tim. Otomatis sangat berat. Hasil dari pertandingan kemarin, Coach, gimana, Coach? Kemarin kita banyak peluangnya, jadi berarti otomatis evaluasi saya yaitu tentang finishing touch. Kemudian permainan kedua tim kemarin yaitu Sriwijaya yang Perserang bagus, tapi yang sayang lapangan agak sedikit berat ya. Jadi kedua tim sulit mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Tapi perlu kita ingat juga kemarin adalah pertandingan pertama bagi kedua tim, otomatis ini sangat berat. Tetapi untuk di pihak Sriwijaya kita bersyukur, yang penting kita bisa start awal dapat 3 poin sebagai tuan rumah. Kebutuhan untuk rolling pemain untuk menjadi starting 11 gimana, Coach? Kita lihat dalam perjalanan kita ya, dalam 2 hari lagi latihan dan mana yang terbaik agar kita turunkan. Termasuk juga rotasi pemain itu berdasarkan strategi. Coach, ini udah tinggal berapa hari lagi kita akan ketemu dengan lawan yang kedua, Semen Padang. Ya. Apa, Coach, yang arahan Coach yang paling pentingnya? Pertama ya kita harus waspadai kekuatan mereka, terutama striker. Kemudian juga soliditas tim mereka kan persiapan dibandingkan tim kita kan mereka lebih lama ya, mereka 3 bulan sementara kita 2 bulan. Nah ini wajib diwaspadai, apalagi mereka kemarin jumpa tim kuat yang sama-sama sudah 3 bulan hampir 4 bulan juga persiapan PSPS Riau. Mereka bisa meraih poin walaupun mereka main away. Jadi pasti di situ Semen Padang ada kekuatan yang tersembunyi yang harus kita waspadai. Coach, kalau lihat selama ini dengan Coach Delpiadi ada pernah ketemu di mana? Saya nggak pernah ketemu. Pernah ketemu dia waktu jadi asisten Neil Manager mungkin waktu Semen Padang. Oh, Semen Padang. Tapi Coach Delpiadi adalah pelatih yang bagus, pelatih yang pintar. Dia sudah lisensi A, salah satu pelatih terbaik dari Padang. Otomatis kita waspadailah taktik strategi dia karena dia pelatih yang punya ilmu yang bagus. Coach, tadi kayaknya ada latihan finishing touch sama crossing juga, Coach? Ya, nah itu memang yang kita evaluasi yang seperti bilang Bang Hafiz tadi, finishing touch kita perbaiki. Ya. Masih kurang atau ada kendala dengan pemainnya, Coach? Ya masih kurang. Jadi pemain ini kan harus punya chemistry, ya jenis crossing, timing masuk, apa segala macam itu kan harus kita betul-betul latih kepada mereka. Ya. Coach, kalau lawan Semen Padang kira-kira ada yang pemain yang khusus diwaspadai? Itu Escobar lah mungkin. Ya, tapi bukan Escobar saja, ada beberapa pemain mungkin juga Fendry Mokus sebagai motor serangan. Ya, terutama juga beberapa pemain mereka yang kencang-kencang seperti ada salah satu Caniago itu juga harus kita waspadai. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.